Pemirsa meski belum lolos uji emisi, dukungan dan simpati mengalir untuk mobil SMK. Memperin MS Hidayat berjanji untuk mencarikan investor untuk mobil SMK. Sementara perbankan siap mendanai mobil buatan pelajar SMK asal Solo itu. Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai tidak lolosnya uji emisi mobil SMK jangan dianggap sebagai suatu kegagalan. Justru kegagalan dijadikan pecutan agar kualitas mobil buatan pelajar asal Solo ini semakin sempurna. MS Hidayat sendiri terus mendorong mobil SMK agar bisa lolos uji emisi dan menguasai pasar otomotif nasional. Bahkan pemerintah berjanji akan mencarikan investor untuk mobil SMK ini. Saya sendiri sebagai menteri mendorong agar dia bisa mendapatkan itu nanti segera. Setelah itu saya pengen ketemu investornya. Anda tahu, dari lubuk hati saya menginginkan lahirnya mobil yang dikuasai oleh mayoritas pengusaha nasional. Ya. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana tipenya, bagaimana strateginya, itu yang harus kita bicarakan supaya nggak gagal. Sementara itu, tingginya pesanan pembelian mobil SMK bisa menjadi modal untuk pengajuan pendanaan kepada perbankan. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardayadi Nitroatmojo, bank bisa memberikan pembiayaan tidak hanya kepada produksi massal mobil SMK, tapi juga kepada UMKM yang menjadi penyedia onderdil dan suku cadang kendaraan. Perbankan di Solo juga, Jawa Tengah, bisa berperan dengan tentunya fungsi pembiayaan. Karena kita tahu persis bahwa komponen-komponen dari mobil ini kan diproduksi oleh UMKM, ya, dari Ceper, Klaten, barangkali dari Tegal. Saat ini pesanan pembelian mobil SMK sudah mencapai 6.000 unit. Pesanan ini menunjukkan mobil SMK dapat dipercaya dan mendapat tempat di masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Rudi lagi. Pak Rudi? Ya, Mbak. Iya, Pak Rudi. Jadi sudah banyak berkomunikasi dengan pihak BPPT, khususnya dengan Pak Prawoto, tapi belum ada pendampingan seperti yang diharapkan, begitu ya Pak Rudi? Ya. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya belum memenuhi ambang batas uji emisi, kami ingin berharap dari BTMP dan BPPT untuk memberikan pendampingan kepada kami, khususnya untuk PT Solo Manufaktur Kreasi, agar uji emisi yang kedua nanti betul-betul bisa diharapkan oleh hasilnya oleh warga masyarakat dan mobil ini bisa diproduksi secara massal, Mbak. Ya, kalau pendampingan yang sebelumnya, Pak, persiapan menuju ke uji emisi yang kemarin itu, pendampingan seperti apa yang sudah diterima sejauh ini? Apakah sudah memenuhi harapan atau tidak? Kalau kemarin kita memang belum melakukan koordinasi dan minta pendampingan tidak. Namun kami ingin berharap dengan adanya uji emisi yang belum memenuhi standar ambang batas, kami menyampaikan kepada Pak Prawoto nantinya agar bisa dan mau mendampingi anak-anak untuk memperbaiki mobil itu sendiri. Oke. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Prawoto. Kebetulan orangnya ada di sini, Pak Rudi, jadi bisa ditanyakan langsung. Siap. Siap, Pak Rudi. Siap ya. Artinya ini, iya, mimpi mobil nasional ini apakah memang hanya mimpinya Pak Rudi, mimpinya Pak Jokowi, mimpinya anak-anak SMK di Solo, atau ini mimpi kita bersama, Pak Prawoto? Saya kira tidak ada bangsa ini yang tidak mimpi bisa membuat mobil. Betul, ya. Saya kira tidak ada. Itu harus disepakati dulu bahwa ini akan didukung sepenuhnya. Betul, kita harus dukung semangatnya yang sudah ada dan ini mungkin kebangkitan kita untuk membuat mobil nasional ya Pak ya. Dan saya kira pemerintah juga concern terhadap ini gitu. Sudah sering diadakan pertemuan baik itu di kementerian-kementerian teknis maupun Kementerian Perekonomian. Ini Pak Dewa juga belum kita tanyain namanya. Kita sering ketemu ya untuk membahas masalah bagaimana skema kita bisa merealisasikan mobil nasional ini. Jadi ini mohon dipahami juga bahwa harus ada step-step yang harus kita lalui memang. Ada step-step. Gitu. Sebelum kita sebelum kita membahas step-step itu, saya ingin menanyakan juga tanggapan dari Pak Dewa. Jangan-jangan Pak Dewa diam-diam lega gitu, wah persaingannya berkurang ini. Mobil SMK tidak lolos uji emisi lagi. Yang pertama Mbak, tadi kok ada kata persaingan ya. Yang pertama SMK itu bukan pesaing. Bukan pesaing. Artinya
kami kan sudah ngomong bahwa kami dari segmen aja sudah beda. CC ya di Asianusa dan SMK kebetulan juga sudah masuk ke anggota Asianusa juga gitu kan. Jadi kita nggak pesaing dan memang ini beda 1.500 sama yang kami ada semua di bawah 1.000. Kan beda CC, beda segmen ya. Jadi ini kami tekankan bahwa ini kami nggak bersaing di situ. Jadi pembelinya SMK bukan pembelinya produk-produk yang ada di Asianusa. Dan SMK jadi SMK ini didukung penuh juga oleh asosiasi tentunya. Solo sudah sama-sama sepakat bahwa kita akan menjadi satu anggota asosiasi. Seberapa potensial sebenarnya SMK ini? Artinya kalau kita melihat sekarang walaupun memang masih harus melalui uji emisi yang berikutnya untuk mengetahui apakah laik atau tidak, tapi sudah ada 6.000 unit pesanan yang... Iya, sangat potensial sekali, terutama sekali ya saya dengan dukungan atau dengan contoh yang diberikan oleh tokoh di dalam hal ini Pak Jokowi ini cukup membangkitkan masyarakat seluruh Indonesia bahwa kita harus mencintai produk nasional dengan segala kekurangannya. Dengan segala kekurangannya, apakah membunuh karakter begitu kalau kita melihat kan yang kemarin itu sudah uji emisi tapi ternyata gagal gitu, apakah misalnya ada pengaruhnya terhadap citra dari mobil ini? Soal uji emisi sendiri itu ya ibaratnya begini ya, kita sederhanakannya itu seperti anak sekolah yang harus ujian, itu ada standar. Minimal rata-rata angkanya 6 misalnya. Kalau di bawah 6 ya nggak lulus, itu wajar. Ya, itu kan semua harus ada standar. Kalau nggak ada standar itu tadi seperti disebutkan Pak Prawoto, nanti semua produk dengan mutu yang rendah akan masuk ke kita, atau semua mutu produk yang diterima oleh konsumen kita akan rendah. Dengan kata lain, kalau tidak memenuhi syarat berarti kualitasnya tidak memenuhi syarat? Tergantung standarnya. Nah, itu saya belum bicara. Jadi standarnya yang ketinggian? Tergantung standarnya. Sekarang yang perlu ditinjau lagi adalah standarnya. Standarnya saya ketinggian dengar standarnya atau tidak? mengikuti standar Euro. Ya, Euro tadi disebutkan Euro 2. Nah, ini standar Euro 2 ini apakah kalau kita adopsi ini perlu kita tinjau kembali sehingga mobil nasional istilahnya yang masih bayi masih bisa ditinjau kembali atau tidak? Kalau anak SD harus ikut ujian SMA tentunya pasti nggak lulus kan gitu kan. Ini jadi standarnya kan jadi gitu standar yang sekarang ini memang standar ujian anak SMA begitu tiba-tiba. Ya, mungkin begitu karena mungkin kan begitu, SMK kan masih muda, SMK kan masih kecil, masih bayi ya. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Rudi. Bisa diklarifikasi. Pak Rudi bagaimana tanggapannya Pak Rudi? Anda merasanya seperti itu bahwa standarnya ini memang terlalu tinggi? Ya, kalau saya bicara standar terlalu tinggi, ya. Karena ibarat bayi baru lahir, ini kan belum merangkak saja belum. Namun sudah diberi sesuatu yang ini konsumsinya untuk anak-anak SMA. Nah, sehingga kami berharap ada peninjauan kembali untuk persyaratan Euro 2 ini ataupun Euro 2 ini untuk si sang bayi lahir ini bisa memenuhi persyaratan yang ada tanpa mengganggu dan merugikan masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri. Maksudnya seperti apa Pak? Tanpa mengganggu atau merugikan? Artinya polusi udaranya itu satu sesuai dengan harapan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Nah, sehingga kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dulu. Namun demikian, kami berharap ada dukungan yang konkret dari pemerintah pusat agar anak negeri ini bisa berkarya di negerinya sendiri. Tidak menjadi budak di dalam negeri, namun lebih bisa berkarya di negerinya sendiri dan karyanya dinikmati oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Ini mimpi kami adalah seperti itu, Mbak. Baik. Bagaimana Pak Prawoto tanggapannya? Ini standarnya ini masih bisa dievaluasi, ditinjau ulang atau tidak? Euro 2 ini berarti kan masih ada Euro 1 lagi di bawahnya gitu ya, satu tingkat di bawahnya. Kalau di Euro 1-nya sendiri berdasarkan hasil yang kemarin apakah memenuhi syarat atau tidak? Dengan Euro 1 pun saya kira masih perlu perbaikan. Tetapi kita harus ingat bahwa saat ini kita itu sudah tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di alam global, ya. Dan tidak ada satu negara pun yang bisa memproteksi, ya, apalagi dengan perdagangan bebas tanpa dengan standar. Jadi yang bisa memproteksi itu sekarang itu hanya standar, gitu. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita standarnya terlalu rendah, itu nanti barang-barang yang mutunya rendah masuk ke kita. Tetapi kalau kita, ini yang mesti perlu kajian ya, memungkinkan tidak gitu. Kalau bayi tadi mempunyai produk lokal standar, tapi rasanya itu sulit.
karena kita sudah hidup di alam global seperti ini gitu. Jadi kalau satu produk itu boleh menggunakan standar A, berarti produk apapun boleh menggunakan standar A itu gitu. Nah, kira-kira itu yang harus kita pahami bersama gitu. Pak Rudi, tanggapannya? Standar. Saya paham. Jadi memang itu standar itu harus kita penuhi. Jadi kami juga tidak ingin kemudahan-kemudahan ini nanti justru merugikan masyarakat banyak. Nah, sehingga standar yang Euro 2 ini tetap dilakukan, namun kami berharap ada pendampingan dari BPPT. Baik. Nah, sehingga dalam proses perbaikan itu nanti bisa menuju pada persyaratan Euro 2. Iya, baiklah. Kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Clear ya.